Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, pada subtema 1, manusia dan lingkungan di pembelajaran yang ketiga. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ada beragam budaya di Indonesia. Keberagaman budaya terjadi diantaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu. Rumah betang Ulu Palin. Rumah betang atau rumah panjang Ulu Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran dengan panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang Ulu Palin dihuni lebih dari 500 jiwa dan terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun, diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamambaloh Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian, rumah betang ini pernah diperbaiki pada 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Ulu dan sungai Nyabau akibat erosi. Rumah betang Ulu Palin dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak dipelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun, pada Sabtu 13 September 2014, malam hari rumah betang Ulu Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Ulu Palin merupakan cagar budaya yang paling besar. Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Adakah keragaman lain dalam budaya Indonesia? Ayo kita cari tahu teman-teman. Keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Selain keragaman rumah adat, ada juga keragaman budaya lain di Indonesia, seperti bahasa daerah, rumah adat yang tadi sudah kita bahas, pakaian adat, kesenian daerah. Kesenian daerah bisa dari baju tradisional, alat musik tradisional, dan lainnya. Yang pertama ada keragaman bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Seperti contohnya akibat keragaman bahasa daerah berikut. Dalam bahasa Indonesia dikatakan saya, namun pada bahasa Jawa bisa dikatakan aku. Dalam bahasa Sunda itu abdi, dalam bahasa Batak itu ahu, dan dalam bahasa Papua saya itu sa. Yang kedua ada keberagaman rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda.
Contohnya seperti rumah adat dari Sumatera Barat namanya rumah gadang, dari Sumatera Selatan namanya rumah limas, atau dari Lampung namanya nungu sesat. Rumah joglo dari Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur itu namanya rumah joglo. Ada juga dari Kalimantan Selatan namanya rumah banjar, atau dari Papua namanya rumah honai. Yang ketiga adalah keragaman pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia mempunyai salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Contohnya seperti dari Aceh ada ele balang, dari Sumatera Utara ada ulos, atau dari Jawa Tengah ada kebaya, dari Kalimantan Barat ada perang, dari Jawa Timur ada pesaan, dari Maluku ada baju cele, dan dari Sulawesi Selatan ada baju bodo, dan masih banyak lagi. Keragaman Indonesia yang keempat adalah keragaman kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tari-tarian dan lagu daerah. Contohnya tarian dari Aceh, ada tari Seudati atau tari Saman, tari Campak dari Bangka Belitung, tari Melinting dari Lampung, tari Merak dari Banten, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Monang dari Kalimantan Barat, tari Legong dari Bali, tari Saronde dari Gorontalo, tari Polo dari Sulawesi Utara, tari Lenso dari Maluku, tari Perang Papua dari Papua Barat, dan masih banyak lagi. Berikut adalah keragaman budaya yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah kita bahas, ada rumah adat, ada pakaian tradisional yang memiliki ciri khas masing-masing. Namun, keberagaman itu tidak menjadikan masyarakat Indonesia saling bertengkar. Mereka selalu hidup rukun. Selain keberagaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Mari kita cari tahu, teman-teman. Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan berbagai usaha, berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencangkupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam atau hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha termasuk bidang agraris, ada pertanian dalam arti luas, antara lain persawahan, perkebunan, seperti yang ada di gambar ini adalah perkebunan teh. Umumnya, usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Namun, sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik atau penanaman dengan media air, atau vertikultur, cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya ada cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan lainnya.
Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antara lain seperti sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu, ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Kegiatan agraris lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan dan juga waduk. Akan tetapi, ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita dapat mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Demikian adalah pembelajaran kita pada tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan di pembelajaran yang ketiga.